tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Di suatu desa pada zaman dulu di Pulau Bali, adalah keluarga miskin bahkan sangat miskin. Atap rumah mereka dari cucukan atau daun kelapa yang diikat. Tangisan bayi, suara anak-anak bermain, campur suara babi kelaparan jadi hiruk-pikuk ciri khas keluarga miskin zaman dulu. Yaitulah keluarga Pan, Men Brayut. Pan berarti Pak, dan Men berarti mama atau ibu. Apakah dewa salah memberi anugerah atau karena gairah Pan Brayut terlalu kuat? Lahirlah 17 anak plus 1 masih dalam kandungan jadi total jenderal ada 18, jika dijadikan tim sepak bola lebih 7 orang. Digambarkan Men Brayut ibu yang tidak sempat mengurus diri karena anaknya banyak masih kecil-kecil, jadi semua harus diurus sendiri. Rambutnya ombrang-ambring, anak-anaknya rame ada yang narik tetek, ada yang narik rambut, ada yang narik jarik rame sekali. Men Brayut tidak pernah merasa tersiksa dengan anak banyak, ya dia enjoy saja. Membesarkan segitu banyak anak bukan merasa sebagai kewajiban atau beban, hanya aliran kebahagiaan sekalipun berat, jika diukur dari ukuran kerja. Jika diceritakan keseruan keluarga miskin namun asyik ini, mungkin perlu 1 pekan. Tibalah Hari Raya Galungan, Hari Raya Agama Hindu Bali. Banyak persiapan yang harus dilakukan menyongsong Hari Raya Galungan. Seperti masak babi, buat lawar, buat urutan atau sosis buat banten persembahan. Saat Hari Raya Galungan, umumnya suami istri anak-anak bangun pagi lalu mandi, membersihkan diri kemudian mengenakan busana kepura untuk sembahyang. Pada hari itu sekitar jam 10 menurut sekarang, Men Brayut baru bangun tidak noleh kiri kanan langsung ke dapur makan dengan lahapnya. Tidak peduli suaminya, atau Pan Brayut ada di mana. Biasanya keluarga Bali, istri makan belakangan dari suami. Dengan pertimbangan suami lebih capek sehabis kerja di sawah atau kebun. Selagi makan datanglah Pan Brayut atau suaminya dengan wajah cemberut, tanda marah dan tidak setuju dengan kelakuan istrinya. Bagun tidur ujuk-ujuk ke dapur dan makan, tidak ikut memasak atau menyiapkan sarana persembahyangan. Hei istriku, wanita macam apaan kamu ini? Lahap makan di dapur sendirian belum mandi lagi, kata suaminya dengan nada ngegas. Kamu ini tidak kasihan sama anak-anakmu yang belum makan malah kamu ngunci mereka di luar kelaparan, kata Pan Brayut tambah marah. Kita ini sudah tua-tua loh. Nyadar dong. Malu dengan anak-anak kelakuan ibunya seperti ini, kata Pan Brayut. Seandainya kamu pisah denganku siapa yang mau dengan kamu? Perempuan kumal. Malas. Imbu Pan Brayut agak pelan. Oh gitu ya, kata Men Brayut pelan. Mengapa baru sekarang beli? Ngomong seperti itu. Mengapa tidak 17 tahun lalu saat aku cantik, sintal, seksi? Imbu Men Brayut lagi. Beli tahu tidak capeknya ngurus anak 17 plus yang masih dalam kandungan, kata Men Brayut pelan. Mereka itu anak-anak kita. Saat malam ributnya bukan main. Rumah kita kecil lagi, kata Men Brayut. Aku hanya bisa tidur setelah tengah malam, karena diganggu 17 anak, kata Men Brayut. Pan Brayut terdiam seperti pesakitan di pengadilan dicecar pertanyaan Pak Jaksa. Kita ini sudah tua-tua. Jangan segitunya dong, kata Men Brayut. Sekarang tukar pekerjaan deh, aku yang ke sawah, dan ke ladang dan beli yang menyusui anak-anak kita. Apa setuju? Kata Men Brayut. Beli siapa yang ganjen bikin anak banyak, toh juga beli yang memulai, kata Men Brayut mengeluarkan jurus terakhir.
Pan Brayut bengong melongo membayangkan dirinya. Ngempu atau momong anak 17 orang. Tidak bisa minum tuak dengan asosiasi suami-suami. Tidak bisa sabung ayam. Tidak bisa mancing. Dan hobi lain khas suami-suami. Ya Dewa Ratu, kok bisa-bisanya aku sesubur ini dan dapat suami sebergairah ini sehingga aku beranak banyak, umpat Men Brayut pada Sang Hyang Paramakawi. Dewa Ratu, kok bisa-bisanya aku dapat istri segini menyebalkan. Begitu Pan Brayut menjawab umpatan Men Brayut. Seperti ada memedi atau hantu lewat. Mereka terdiam membisu. Sepertinya mereka melakukan dosa fatal mengumpat Tuhan. Dan akhirnya saling merenung, menyadari keberuntungan. Ya. Aku sungguh beruntung punya istri subur. Tidak mengeluh, orang-orang sebegitu susah mendapat anak. Hati Pan Brayut bicara. Men Brayut juga merenung seperti mendapat lelatu api. Atau percikan api mencerahkan hatinya menjadi terang. Sungguh beruntung aku. Mendapat suami bertanggung jawab dan gairahnya tinggi. Suara hati Men Brayut berkata. Pasangan seru ini akhirnya saling toleh. Men Brayut berkata. Sungguh kita ini orang-orang buta suamiku. Mata kita saja melotot gede-gede hanya untuk melihat dunia. Namun heredaya atau mata hati kita buta. Untuk melihat kebaikan Sang Hyang Paramakawi, kata Pan Brayut. Saking butanya kita, sampai-sampai kita memfitnah Tuhan, kata Men Brayut. Diceritakan ke-18 putra-putri mereka, semua selamat menjadi dewasa, tumbuh kumis, ada yang sudah menikah, ada mendapat kepercayaan puri atau kerajaan. Men Brayut dan Pan Brayut sekarang sudah sepuh, dada mereka penuh rasa bahagia, rasa bangga bercerita-cerita tentang masa lalu. Mereka seperti membuka-buka lembaran masa lalu sebagai suami istri dan sahabat sejati. Ternyata masa lalu, yang biasa-biasa, yang tidak mengenakan keributan, pertengkaran, romantis ternyata semua indah. Tidak ada yang tidak indah. Sudah waktunya dua pelancong niskala, ini harus pulang ke asalnya atau niskala. Tetua menyebutnya Gumiwayah. Mereka saling tatap tidak terasa air matanya jatuh dan berpelukan haru. Mereka sahabat sejati menjadi suami istri menyatakan berpisah untuk bermeditasi. Masing-masing Men dan Pan Brayut bermeditasi. Di bawah pohon kepuh menggunakan jalan Buddha atau Buddha paksa, untuk bekal ke alam asal. Sangkan Paraning Dumadi.